saya Bapak Dana Sukaryanto, STMMMT, dan untuk dosen pembimbing Bapak Ali STMM, dan untuk dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Budi Sumartono MK. Saya akan coba mempresentasikan judul penelitian saya terkait dengan analisis pengendalian kualitas vaksin berhead untuk sepeda motor otomatis 110 dengan menggunakan konsep dengan menggunakan metode Lean Six Sigma dengan share, analis, improve, dan kontrol di sebuah PT XX motor. Untuk latar belakang masalah yang ada adalah kualitas produk menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh konsumen saat membeli suatu produk. Oleh karena itu, kualitas harus menjadi fokus utama perusahaan untuk mempertahankan reputasi baik dan memuaskan pelanggan agar tidak merasa kecewa dengan produk yang baik. Proses produksi terdapat hal umum yang menjadi seperti part yang reject, maka tenaga kerja terlibat perlu ditekankan untuk lebih teliti dalam proses produksi berlangsung yang bertujuan untuk mengurangi jumlah reject dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Untuk rumusan masalahnya itu adalah memiliki apa yang memiliki nilai yang paling signifikan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadi reject, dan bagaimana cara meminimalisirkan angka yang terjadi reject. Tujuan penelitian adalah menganalisis terjadi sebuah reject pada part yang diteliti, dan untuk yang kedua mengetahui metode apa saja yang dapat digunakan untuk evaluasi tingkat reject, dan untuk yang ketiga adalah menentukan hasil setelah perbaikan dan metode yang telah digunakan. Itu adalah manfaat penelitian yang ada, yaitu dapat mengurangi angka peningkatan part reject dan dapat mencapai target yang diinginkan perusahaan. Untuk manfaat peneliti sendiri, pemahaman mendalam terkait metode Lean Six Sigma dan pengendalian kualitas vaksin berhead dan mengetahui peningkatan proses dengan konsep definisi. Untuk di landasan teori adalah Lean Six Sigma, metodologi penggabungan prinsip Lean manufacturing dan Six Sigma untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas dalam proses bisnis. Terdapat 5 fase yang dikenal dengan singkatan DMIC, yaitu define, measure, analysis, improve, dan control, yang memiliki masing-masing, yaitu menentukan yang akan ditingkatkan. Untuk measure adalah pengukuran tingkat kinerja dan analis identifikasi masalah, sedangkan improve perbaikan untuk kenaikan kinerja, dan yang terakhir kontrol adalah pengendalian untuk mencegah penolakan dan mendeteksi kondisi di luar. Dan dalam hal metodologi penelitian itu adalah dengan studi pustaka dan studi lapangan, lalu melakukan identifikasi masalah dan perumusan masalah, lalu pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu sendiri adalah observasi jenis reject pada silinder head di PPXX motor dan data analis 5W1H. Data sekunder yaitu data reject dan data aktual produksi selama periode Desember 2023 sampai periode 2024 Februari 2024. Dan yang kedua ada data perbaikan dan data aktual produksi periode Maret 2024 sampai April 2024. Lalu ada uji kecukupan data dan pengolahan data. Dilanjut dengan define, measure, analis, improvement, dan kontrol atau DMIC. Lalu selanjutnya adalah analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran mengalus. Hasil dan pembahasan yaitu pada Desember 2023 jenis tingkat bocor itu dalam Desember 2023 sampai Februari 2024 memiliki angka 2134, sedangkan korpos pada di Desember itu memiliki angka 1555 dan global 1448 dengan total jumlah produksi 17.800. Sedangkan di Januari 2024 bocor memiliki angka 2046, korpos 1126 dan global 1123 dengan total produksi yang ada adalah 16.300. Sedangkan di Februari 2024 memiliki total angka 1.905 untuk tingkat bocor dan korpos 924. Sedangkan global itu 888 dengan total jumlah produksi adalah 14.880. Untuk akumulasi
3 bulan, yaitu untuk tingkat bocor 6.085, sedangkan proses 3.605, gombal 3.459, dan total produksi selama 3 bulan adalah 17.149. Untuk jumlah produksi adalah 48.980. Untuk nilai-nilai yang digunakan seperti DPU, DPO, dan DPMO lalu mana yaitu dengan jumlah produksi 48.980 dan jumlah cacat 6.085, maka dihasilkan DPU sebesar 0,124 untuk tingkat bocor. Lalu untuk DPO itu sendiri memiliki 0,041 dan DPMO itu memiliki 41411. Sedangkan untuk nilai sigma yang didapat adalah 3,23. Untuk rokok sendiri didapatkan hasil DPU 0,074, lalu DPO 0,025, DPMO 24.534, dan nilai sigma yang didapat adalah 3,47. Sedangkan untuk gombal itu sendiri memiliki angka untuk DPU 0,071, DPO 0,024, sedangkan DPMO 23.540 dan memiliki nilai sigma 3,49. Adapun rekapitulasi perbaikan periode Maret dan bulan April 2024. Untuk tingkat bocor yang ada pada bulan Maret adalah 1073 dan rokok itu 961, sedangkan gombal memiliki 884. Dengan total produksi 16.400, sedangkan di April memiliki tingkat bocor 1042 dan rokok 738, gombal 709, dan total produksi yang digunakan adalah 14.900. Untuk akumulasi 2 bulan, jumlah cacat yang didapat adalah untuk tingkat bocor 21.115 dan rokok 1.699, gombal 1.593, dengan total jumlah produksi selama 2 bulan 31.300. Untuk perhitungan nilai sifat dalam perbaikan ini adalah untuk bocor dengan jumlah produksi 31.300 dan jumlah cacat 2.115 memiliki angka DPO 0,08. Sedangkan untuk angka DPO 0,023 dan DPMO itu sendiri memiliki angka 22.524 dan kenaikan nilai sigma di angka 3,5. Sedangkan untuk Karopos memiliki angka 0,054 untuk DPU, sedangkan DPO 0,018, DPMO 18.094 dan memiliki nilai kenaikan angka sigma 3,59. Untuk gombal itu sendiri memiliki angka 0,05 untuk DPU, untuk DPO 0,017 dan DPMO 16.965 dengan nilai sigma yang didapat 3,62. Untuk bab 5 adalah kesimpulan yang pertama adalah dengan menggunakan metode Lean Six Sigma dan dengan konsep DMIC, Define, Measure, Analysis, Improve, dan Control, diketahui selama periode Desember 2023 sampai Februari 2024 jenis angka reject yang terbesar yang terjadi pada jenis reject bocor. Kesimpulan yang kedua, adanya tingkat reject yang tinggi pada komponen part di bracket, maka penelitian ini dilakukan untuk mengambil langkah perbaikan dengan metode Lean Six Sigma dan dengan konsep DMIC. Dan kesimpulan yang ketiga adalah implementasi metode Lean Six Sigma dengan konsep DMIC berhasil mengurangi jumlah cacat dan meningkatkan nilai sigma untuk setiap jenis cacat pada komponen cylinder head. Adapun saran yang terkait adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengimplementasikan metode Lean Six Sigma dengan konsep DMIC untuk memperbaiki tingkat efisiensi, mengurangi tingkat reject dan kepuasan pelanggan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti, mengkaji dan mendalami lebih dalam terkait berbagai faktor yang tidak bisa ditiru dalam metode ini yang didapat mempengaruhi kualitas part cylinder head. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Aku di namanya siapa? Akan Mukti Sobari, Pak. Mukti Sobari. Iya, Pak. Kamu kelas pagi apa kelas sore? Saya kelas malam. Kelas malam. Kamu kerja di sini? Iya, di
di PT X Motor. Di Astra Motor semua nggak boleh disebut. Hah? Di PT Astra Motor Pak. Astra Motor. Kamu Nggak tahu boleh ya? di. Kamu kerja di Astra Motor. Iya. Sudah berapa tahun? Kurang lebih mau jalan dulu. 7 tahun. Sudah dianggap sebagai tetap. Belum. Belum ada pengangkatan Pak. Belum ada pengangkatan. Masih kontak terus. Kontak terus. 7 tahun kontak terus. Iya jadi Bagaimana Mas? saya di warehouse Pak. Iya. Jadi diputus nanti jeda nanti masuk lagi Masuk oh, lagi. gitu Pak. Terus gajinya berapa? Gimana Pak? Gaji. Gajinya UMR Jakarta Pak. Kemarin sempat turun di 44, sekarang ada di 49. 9. Mundur. Mundur lagi kosong Pak. Kosong. Kalau untuk kosong yang ini ya. Ya soalnya lagi buka plan baru kebetulan di Delta Mas Pak. Jadi dialihkan ke Delta Mas sebentar. Waktu sering lembur tahun berapa? Waktu lagi ramai lembur itu setelah COVID Pak. Selama 2020 sering lembur. sampai 2021 awal sampai 2023. 21 sampai 23 sering lembur. Iya. Mau sering lembur berapa? Itu kalau empat biasanya di 7 juta. Hah? 7 juta Pak. 7 juta. Kalau full satu bulan satu minggu masuk enggak Pak, satu aja. satu aja. Iya. Kali hari biasa tambah 2 total jam. Enggak Pak, normal. Jamnya normal. Hitungan lembur itu di hari ini ya. Atau di tanggal merah. Oh, itu jadi nggak ada waktu. Enggak. Hari biasa nggak persen. Enggak Pak. Kenapa nggak persen? Karena kita punya shift dulu. Musik ya. Karena musik jadi terkendala musik ya. Iya, tapi terkadang tergantung kapasitas kebutuhan Pak. Misal ada barang yang memang urgent dan shift 2 juga belum bisa untuk packing cepat, karena kan kita harus briefing dulu sebelum masuk. Jadi kita di overtime sampai yang kurang lebih 4 jam. Aktualnya sih memang udah 4 jam, cuma kita absen pulangnya 4 jam. Pabriknya di mana? Saya di Sunter Pak. Sunter. Iya. Sunter itu UMR-nya kalah sama Iya, sekarang Kerawang. Dulu, kalau dulu itu kita itu ikut yang terbesar Pak. Tapi kalau untuk baru kebelakangan ini kita ikut sesuai masing-masing daerah. Kalau dulu semisal yang Kerawang besar, jadi kita ikut semua di terbesar. Ya, jadi ini kan bisa Tapi kan biaya hidupnya juga lebih besar juga. Iya, karena rata-rata di sana itu mayoritasnya pada di kawasan sekitar tinggal ya Pak. Jadi untuk cari makan agak susah. Sayur atau apa itu coba juga. Tapi ya itu sebagai intermezzo ya. Kasihan ya, 7 tahun kontak terus. Iya. Apalagi sekarang udah ada. Tapi namanya kamu punya S1, calonnya punya S1. Kalau enggak kan Calonnya punya S1. sudah umur segitu jadi susah Susah. yang dikeluhkan. Apalagi sekarang itu yang mencari 20 maksimal. paling ini ijazah kita buat pengalaman kerja dari teman-teman. Iya. Saya sih niatnya mungkin Saya biasanya kalau vendor sih. Keluaran dari Astra biasanya perusahaan mau Terima. Iya. Jadi kamu skripsi ini analisis pengendalian kualitas ya dan motor dengan menggunakan metode Lean Six Sigma. Lean Six Sigma. Permasalahannya di sana apa? Ada 3 tingkat titik di sana. Yang paling besar itu bocor. Ada propos dan kopal. Terus akibat dari reject itu apa? Kos untuk overtime sih. Karena kan kita nggak mungkin repair untuk di hari biasa. Karena kan kita udah punya kapasitas produksi tersendiri. Jadi kalau bisa menekankan antara tingkat reject, kira-kira kos yang dikeluarkan perusahaan untuk overtime itu. Jadi di sini banyak reject itu ya. Ya, Nah ini permasalahannya di antara cacat apa yang merupakan cacat yang paling besar
bisa. Kalimatnya simpel kata-kata tadi kalimatnya efektif ya, tentang efektif, jadi visi yang efektif kalimatnya ini di antara kategori semua cacat saja yang paling besar ya. Terus faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya cacat. Terus bagaimana cara meminimalisir angka terjadinya reject. Kalau pertanyaan seperti ini untuk meminimalisir tidak perlu pakai Six Sigma ya, pakai SPC aja bisa, pakai interruptnya pakai apa itu bisa ya. Jadi harus dicantumkan metodenya ya. Kalau Anda mendengar saja banyak ya. Ini kaitannya dengan tujuannya menganalisis terjadinya reject. Kalau terjadi itu kan perlu dianalisis, dipahami gitu ya. Mendiskusikan, menganalisis itu sudah hasil perhitungan kalau terjadinya itu yang sepaham yang perlu dianalisis dan dipahami, didiskusikan atau diketahui. Jadi nanti untuk perumusan masalah dan tujuan itu perlu diformulasikan lagi ya. Dengan kalimat-kalimat yang lebih pas ya. Terus saya di landasan teori di sini ada kata-kata Lean Six Sigma. Tapi kok di landasan teori tidak ada yang menyangkut pengertian tentang Lean. Dan di latar belakang juga tidak membahas tentang Lean. Kamu tahu Lean apa? Peringkasan. Hah? Peringkasan. Peringkasan. Lean ya. Ya, Lean. Peringkasan. Peringkasan. Peringkasan atau ringkas ya, peringkasan. Ringkas apanya di sini? Ringkas dalam artian apa? Lean Six Sigma maksudnya apanya yang ringkas? Six Sigma yang ringkas. Itu angka ini. Angka ini. Lean-nya ringkas. Lean itu lean dong? Ya. Ya. Jadi kamu di sini nggak perlu kata-kata Lean, cukup dengan Six Sigma saja. Kalau kamu pakai Lean, kamu membahas proses produksinya. Oh iya, lebih Paham paham sampai sampai produksinya, tapi di latar belakang kamu nggak ngomong dalam proses produksinya, ya. Jadi sistem produksi yang Lean itu lintas, membuangkan pemborosan, ya. Ya, agak Lean, agak ringkas, agak lancar. Nah, pemborosan itu ada 7 macam pemborosan, ada 8, ya. Tapi di sini kamu pemborosannya adalah pemborosan cacat. Cacat itu salah satu pemborosan. Ya, jadi kamu nggak usah pakai ini, pakai Six Sigma aja. Karena di dalam lini produksi itu biar lancar, lean ya, itu dihilangkan aktivitas yang boros, bisa aktivitas yang misalnya inventory yang berlebihan, terus bisa gerakan yang berlebihan, terus layout yang atau transportasi yang tidak bagus, karena sebetulnya halus, ya. Jadi di sini kamu bisa pakai ini, karena kamu fokusnya cuma hanya ada cacat, tidak bisa sesuatu yang bagus itu memang kualitas saja, nggak bahas lean-nya
ya. Dampak sering mengambil berkaitan dengan